Sobat kreatif yang berbahagia, kali ini saya akan membagikan informasi atau memberikan tutorial mengenai widget kontainer yang ada pada Flutter. Perlu kita ketahui, widget kontainer pada Flutter seperti halnya pada Tagdiv di HTML. Kita akan mengetahui dengan secara mudah mengenai kontainer yang ada pada Flutter. Karena fungsinya itu hampir sama dengan Tagdiv yang ada di HTML widget kontainer ini. Widget kontainer ini digunakan untuk membuat layout aplikasi di dalam sebuah aplikasi Flutter, seperti tata letak teks, tata letak tombol, atau bagian lainnya sesuai yang kita inginkan. Adapun pengaturan-pengaturan yang ada di kontainer ini sama halnya dengan Tagdiv yang ada di HTML, yang diantaranya yaitu pengaturan padding, pengaturan margin, pengaturan border, dan atau warna background ada di widget kontainer ini. Semuanya ada di widget kontainer ini, sama halnya seperti Tagdiv yang ada di HTML. Mari kita praktekkan sekarang juga, tidak usah berlama-lama. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya, kita klik. Kemudian setelah Visual Studio Code-nya terbuka, kita tekan tombol Ctrl plus Shift plus P. Kemudian pilih Flutter New Project Application, dan kemudian kita pilih folder untuk menyimpan aplikasi kita. Oke, kita pilih latihan Flutter dan kita ketikkan nama project kita, yaitu a_widget_container_ pada _flutter, kemudian kita tekan enter. Oke, tunggu sampai proses generate project kita selesai. Dan nanti kita akan dibawa ke halaman main.dart. Ini sudah terbuka main.dart-nya. Untuk mempraktekkan widget kontainer ini, kita akan menghapus semua kode yang ada pada file main.dart yang ada di layar ini ya. Kita blok dari void main sampai ke bawah, paling bawah. Oke, kita hapus. Ya, kemudian kita ketikkan di sini stw atau stl ya. Oke, kemudian tanda tanya ini kita hapus. Selanjutnya return container yang ada di sini kita ganti dengan return dengan widget material. Oke. Selanjutnya di dalam widget material ini kita kasih property child, dan kemudian kita beri widget center, dan di dalam widget center kita beri property child dan kita kasih widget container. Oke, di dalam widget container ini kita tambahkan property color. Oke, property color kita beri widget colors dot purple. Oke, selanjutnya kita tambahkan property child dan kemudian kita kasih widget text. Kita tuliskan teks di sini. Ayo belajar Flutter. Oke, selanjutnya kita atur teks yang ada di sini, style, ya, property style, dan kemudian kita kasih widget text style. Selanjutnya kita atur font size-nya, font size-nya kasih 20 ya. Oke. Selanjutnya kita
membuat void main untuk memanggil kelas yang ada di atas. Kita ketikkan void main, kita lihat di layar return run app, dan di dalam return run app kita beri widget material app, dan di dalam widget material app ini kita juga bisa memberi property home dan kemudian my app. Ini kelas my app ya. Nah, di atasnya belum kita kasih nama my app, kita kasih nama my app. Oke. Sebelum kita memulai debug atau running project, kita terlebih dahulu membuka launch emulatornya. Kita tekan Ctrl plus Shift plus P. Oke, kita pilih launch emulator. Kita pilih. Oke, kita tunggu emulatornya sampai keluar. Emulatornya sudah keluar ya. Setelah emulatornya ini berjalan, mari kita tekan tombol debug yang ada di pojok kanan atas. Kita klik. Kita tunggu sampai projectnya benar-benar bisa berjalan di layar emulator kita. Ya, sudah berjalan di layar emulator yang bertuliskan "Ayo belajar Flutter". Kita bisa melihat di layar emulator bahwa widget kontainer default lebar maupun tingginya adalah menyesuaikan konten yang terisi tulisan teks. Ayo belajar Flutter. Di situ menyesuaikan tulisan teks ya. Kemudian kita tambahkan pengaturan lebar 400 dan tingginya 400 untuk menentukan lebar daripada widget kontainer itu sendiri. Oke, langsung kita praktekkan saja. Kita kasih properti height 400. Kemudian kita tambahkan properti width, kasih 400 juga. Kemudian kita tekan Ctrl plus S untuk menyimpannya. Nah, dan kemudian secara otomatis layar emulatornya akan berubah ya. Dan di layar bisa kita lihat kontainernya ini berwarna purple atau ungu yang bertuliskan di dalamnya itu "Ayo belajar Flutter", dan lebar sama tingginya 400 karena kita setting atau karena kita beri property height dan width 400. Perubahannya bisa terlihat ya di layar emulator ini bahwa lebar dan tinggi mengikuti pengaturan yang kita tentukan. Kemudian kita akan memberikan pengaturan pada tulisan "Ayo belajar Flutter", posisi di atas dan di tengah konten. Langsung saja kita menggunakan property alignment. Kita tambahkan property alignment dan kasih widget alignment juga top center. Kita tekan Ctrl plus S untuk menyimpannya, dan kemudian akan otomatis terupdate di layar emulator. Selanjutnya kita hapus widget teks dan kita ganti dengan widget container ya. Berarti ini nested container. Container berada di dalam kontainer. Kita ubah, kita hapus terlebih dahulu widget teksnya ini. Oke, kita blok, hapus. Kemudian kita tambahkan widget container. Dan di dalam widget container ini kita tambahkan properti color. Oke, kita kasih widget colors.green untuk memberikan warna hijau pada kontainer yang kedua. Nah, di layar ini kita bisa lihat perubahannya. Kontainer yang pertama tertutup oleh kontainer yang kedua.
Agar kontainer yang pertama bisa kita lihat, kita atur marginnya dengan menggunakan properti margin. Langsung saja kita ketikkan biar kita mudah dalam memahaminya. Kita kasih properti margin, dan di dalam properti margin kita tambahkan widget insert .al dan kita kasih value-nya 20. Kita ctrls, sudah akan otomatis terupdate di layar emulator. Perubahannya pada kontainer kedua langsung menyesuaikan tulisan teks yang kita tambahkan tadi. Oke, kita bisa melihat perubahannya. Margin atas, bawah, kanan, kiri diatur dengan ketebalan 20. Selanjutnya kita tambahkan widget teks dengan tulisan "Ayo belajar Flutter" di dalam kontainer yang kedua ya. Langsung saja kita praktekkan agar kita biar cepat untuk memahaminya. Kita kasih property child, dan kemudian di dalam property child kita tambahkan widget teks, dan di dalam widget teks kita tuliskan "Ayo belajar Flutter". Ayo belajar Flutter. Dan kita atur teksnya ini dengan menambahkan properti style, dan di dalam properti style ini kita tambahkan widget text style, dan selanjutnya kita atur font size-nya menjadi 20. Properti font size, dan kita atur 20. Kita tekan Ctrl+S untuk menyimpannya. Dan kita akan langsung melihat perubahannya di layar emulator. Ya, oke. Perubahan pada kontainer kedua langsung menyesuaikan tulisan teks yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita ubah tinggi dan lebarnya menggunakan properti height dan width. Oke. Kita atur ya tinggi dan lebarnya menggunakan properti height dan width. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita tambahkan di kontainer yang kedua ini ya. Kontainer yang kedua kita kasih properti height dan width. Di dalam kontainer kedua kita kasih properti height double dot infinity. Terus kita tambahkan property width double dot infinity. Kemudian kita tekan tombol Ctrl+S untuk menyimpannya. Oke, langsung terjadi perubahan di layar emulator. Kemudian kita bisa tambahkan pengaturan posisi teks menggunakan properti alignment. Kita atur posisinya di atas kiri ya. Atas kiri kita atur. Langsung saja kita ketikkan di sini. Oke, kita tambahkan alignment. Kemudian di dalam properti alignment kita kasih widget alignment dot top left. Oke, kita simpan. Kita lihat perubahannya sama ya, karena defaultnya tadi di pojok kiri atas. Oke, kita bisa melihat di layar emulator posisi teks yang bertuliskan "Ayo belajar Flutter" ada pada posisi di atas kiri. Dan kita bisa melihat posisi kiri pada teks sangat mepet pada kontainer yang kedua ya. Untuk memberikan jeda sedikit agar tidak mepet, maka kita tambahkan properti padding pada kontainer yang kedua ini yang berwarna hijau. Langsung saja kita praktekkan. Di dalam kontainer yang kedua kita tambahkan di sini padding. Dan di dalam properti padding kita kasih widget insert dot only.
kita kasih nilainya left 20. Kita simpan. Nah, terjadi perubahan ya, bisa kita lihat bersama-sama, dan perubahannya bisa kita lihat ada jeda sedikit pada query text. Ayo belajar Flutter. Kemudian kita bisa mempermanis tampilan kontainer itu sendiri dengan memberikan garis tebal di tiap sisi kontainer, dengan memberikan pengaturan text decoration. Langsung saja kita simak penulisan kodenya agar kita bisa cepat memahami mengenai widget kontainer ini. Langsung saja kita praktekkan. Oke, kita tambahkan properti decoration pada widget kontainer yang kedua. Kita tambahkan di sini properti decoration. Dan kemudian kita tambahkan widget box decoration. Dan di dalam box decoration kita atur propertinya, yaitu properti color. Dan kemudian kita kasih color. Kodenya kita ketikkan di sini ya. Untuk mendapatkan kode-kode yang ada di sini, kita bisa mencarinya di internet ya, di Mbah Google. Oke, semisal kita ketikkan 0x ff 7c 94b6. Oke, kemudian kita tambahkan properti border. Di dalam properti border ini kita kasih widget border.all. Oke, dan kemudian kita atur properti color, Oke, kita kasih color black. Ya, selanjutnya kita atur width-nya atau lebar, kita kasih nilai 8. Oke. Kemudian kita tambahkan properti border radius di dalam widget box decoration. Border radius dot circular. Kita kasih nilai 12. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita melihat ya, kita bisa melihat daripada layar monitor itu sendiri bahwa terjadi error. Ini dikarenakan pada properti color pada kontainer yang kedua. Kenapa error? Karena properti text decoration juga mempunyai properti color. Maka yang properti color di kontainer tidak perlu digunakan. Kita komentari properti colornya dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, kita komentari properti color yang ada di kontainer ini. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Maka akan tidak error. Nah, tidak error ya. Kemudian kita akan mempermanis lagi dengan kemiringan daripada kontainer yang kedua dengan menggunakan properti transform. Langsung saja kita praktekkan agar kita bisa lebih cepat untuk memahaminya. Kita tambahkan di sini ya. Di dalam widget kontainer yang kedua, kita ketikkan properti transform. Kita kasih widget matrix 4, matrix 4, dot rotation shade. Nah, kita kasih nilai 0.1. Kita simpan, kita lihat hasilnya akan miring seperti di layar ya. Kita bisa melihatnya. Perubahan di layar emulator bahwa kontainer yang kedua menjadi miring. Itu disebabkan karena adanya properti transform. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.
hanya sebatas mengenal widget kontainer. Untuk video selanjutnya kita akan membahas widget-widget lain yang ada di Flutter untuk pembelajaran saja ya, untuk sebagai pembelajaran. Apabila kita sudah paham tentang widget-widget yang ada di Flutter, maka tutorial ini hanya sebagai pengingat saja ya, atau sebagai pustaka kita untuk mempelajari Flutter. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.